Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para follower, subscriber, supporter, dan liker Kang Guru Kreasi yang dirahmati Allah. Kali ini Kang Guru akan sedikit menjelaskan tentang kenapa bibit ikan yang kita beli berjamur. Ikan dapat berjamur karena beberapa faktor, termasuk kualitas air yang buruk, stres lingkungan, luka, atau penularan dari ikan lain. Jamur dapat tumbuh di lingkungan yang lembab serta kaya nutrisi seperti pada sisa pakan dan kotoran ikan yang ada di sekitar kolam. Pertama, kualitas air yang buruk, yaitu air yang terkontaminasi dengan bahan-bahan organik. Terlebih lagi, air yang mengandung bahan kimia yang beracun tentu akan melemahkan sistem kekebalan tubuh ikan, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi jamur. Penyebab yang kedua karena suhunya yang tidak tepat. Suhu air yang berubah drastis atau suhu yang terlalu dingin juga membuat ikan lebih rentan terhadap jamur. Ketiga, kurang oksigen. Kurang oksigen yang terlarut di dalam air juga dapat melemahkan sistem kekebalan ikan dan meningkatkan resiko infeksi jamur. Keempat, dikarenakan perubahan suhu, cahaya, atau lingkungan yang mendadak juga dapat membuat ikan menjadi stres, kemudian dapat menurunkan daya tahan tubuhnya terhadap jamur. Kelima, disebabkan oleh serangan ikan yang lain yang lebih agresif serta ukurannya lebih besar, maka ini akan menyebabkan luka dan stres pada ikan, membuat ikan yang terkena stres rentan terhadap infeksi jamur. Keenam, dikarenakan terdapat gesekan. Gesekan tentunya akan menyebabkan luka. Ikan-ikan seringkali bergesekan baik dengan ikan lainnya maupun tersentuh benda tajam. Luka itu diakibatkan gesekan dengan benda-benda yang tajam di sekitar kolam yang dapat meningkatkan resiko infeksi jamur. Penyebab ketujuh dikarenakan pakan yang diberikan kurang tepat. Pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ikan serta dapat meningkatkan resiko ikan terkena oleh jamur. Kedelapan, kolam yang terlalu padat dengan ikan ini juga dapat meningkatkan resiko penularan penyakit karena ikan lebih sering berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sekarang Kang Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi ikan yang berjamur. Pertama, perbaiki kualitas air. Ganti air secara berkala, jaga suhu air tetap stabil, dan pastikan ada sirkulasi air yang baik. Obatilah segera jika terdapat luka pada ikan dengan obat-obatan yang sesuai. Lalu isolasi ikan yang terinfeksi, yaitu dengan memisahkan ikan yang terinfeksi dari ikan yang sehat untuk mencegah penularan. Lalu berikan pakan yang sehat. Pastikan ikan selalu mendapatkan pakan yang mengandung nutrisi yang cukup. Saudara-saudara yang budiman, sekarang akan dibahas bagaimana cara mengatasi ikan yang berjamur. Pertama,
Gantilah air kolam secara berkala, jaga suhu air tetap stabil, dan pastikan ada sirkulasi air yang baik. Kedua, obati luka. Jika ikan memiliki luka, maka segeralah obati dengan obat-obatan yang sesuai. Ketiga, isolasi ikan yang terinfeksi, yaitu dengan memisahkan ikan yang terinfeksi dari ikan yang sehat untuk mencegah penularan. Lalu berikan pakan yang sehat. Pastikan ikan mendapatkan pakan yang mengandung nutrisi yang lengkap untuk kebutuhan ikan. Saudara-saudara yang budiman, baik sekarang Kang Guru akan berikan pengalaman yang mungkin berharga untuk Anda, terutama ketika Anda baru membeli bibit ikan. Setelah tadi mengupas hal-hal yang dimungkinkan ikan terkena jamur yang disebabkan oleh kondisi ikan ketika berada di lokasi kita, sekarang Kang Guru berikan penjelasan betapa pentingnya kita hati-hati menjaga kondisi dan kualitas ikan dari tempat di mana kita membeli bibit ikan itu sendiri. 3 hari setelah dibeli dari tempat pembibitan, ternyata hal-hal yang membawa penyakit terhadap ikan ini adalah kondisi lingkungan di sekitar tempat pembibitan ternyata menjadi penyebab ikan berjamur, disebabkan karena ikan dibawa dari tempat lokasi tempat pembibitan itu sendiri. Nah, ini adalah bukti-bukti yang perlu dijadikan pembelajaran. Ternyata bibit ikan yang kita beli dari lokasi tempat pembibitan, kondisi ikan sangat buruk. Pertama, ikan-ikan ini ternyata sudah membawa jamur yang merupakan penyebab utama menyebarnya penyakit jamur di antara ikan-ikan yang ada. Maka terjadilah kematian ikan hampir 40% dari bibit ikan yang dibeli oleh Kang Guru. Ini adalah pengalaman yang sangat penting untuk dibagikan oleh Kang Guru. Ikuti video dan penayangannya serta beberapa penjelasan dari Kang Guru. Nah, ini mati matanya, coba, tapi masih hidup, masih ada napasnya ya. Ini tentu disortir nih. Oh, dipisahkan dengan ikan-ikan yang sakit. Nah, ini wah, ini gerakannya masih kuat, tapi ini sudah berjamur. Nah, sudah, ini ekornya sudah pada patah nih. Oh, lalu ini gimana nih? Wah, ini masih gesit ya, masih lincah, masih bertenaga ya, masih bertenaga. Wah, tuh loncat ya, tuh dilempar ke balong yang besar aja, dipisahkan 7. Kita coba ada berapa ekor yang sehat, yang sekiranya ini bisa jadi besar ya. Ikan ini bisa tumbuh besar, baru 7 ekor tuh, 7 ekor. Ini berjamur ya, tuh berjamur. Lalu ini masih gesit, tapi ininya sudah patah-patah, ini ekor belakangnya ya, luar biasa ini. Kita nanti laporan ke pemilik balongnya ya.
Nah, oh, ini berjamur juga, coba lihat di pundaknya, di punggungnya berjamur. Kita sortir ya, nggak apa-apa, ini kan harus dilaporkan juga nih untuk supaya dievaluasi apa menjual ikannya memang sudah ada penyakitnya. Kemarin tuh saya lihat di tempatnya itu memang sudah ada beberapa yang berjamur, cuman yang kelihatannya baru 1-2 ekor ya, tapi kalau kenyataannya banyak ya bisa jadi banyak, karena begitu ini baru 5 hari udah seperti ini bergelimpangan ya. Tuh coba ekornya patah-patah ya. Ya Allah Gusti, yang namanya usaha itu seperti ini ya. Yang namanya usaha itu ya harus berani berkorban. Ini semuanya qadarullah ya. Coba kita percaya membeli bibit ikan, tapi buktiannya gini, nanti yang akan disalahkannya tentu kita ya. Kenapa disalahkan? Ya kurang pemeliharaannya, kurang mengikuti standar SOP. Nah ini coba ya, patah-patah begini ya, berjamur ya, pasti disalahkannya ya, saling menyalahkan lah ya. Tapi kita kan udah berusaha dengan kolam yang semaksimal mungkin baik ya, pakai blower, pakai Sunlux LP 100, tapi seperti inilah ya. Tapi kita laporkan aja nanti seperti apa. Mau dia salahkan saya ya nggak apa-apa, salah misalkan pemeliharaannya boleh. Sebab nanti yang berbicara itu fakta ya, fakta itu ada beberapa orang nanti yang nanti sama komplainnya ke tempat dia sama ya, seperti saya nanti. Karena dalam jumlah yang banyak seperti ini ya perlu disampaikan, ini sebuah kemunkaran dalam sistem penjualan bibit ikan seperti ini. Coba ya, ini masih hidup nih, ini masih hidup, kurang lebih 200 ekor dari 5 kilo. Saya mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk dia, tanpa saya harus menyebutkan di mana saya beli ikan ini ya. Cuman ini pembelajaran untuk saudara-saudara. Tuh dilempar tuh. Kita coba ini buktikan dulu nih. Ini mudah ditangkap. Kondisinya seperti apa? Ya Allah. Coba lihat ini ekornya. Ini hidup ini. Ini hidup tuh. Napasnya tuh. Ngok 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 ya, kelihatan ya. Kemang kempis mulutnya tuh. Naik turun mulutnya kelihatan. Nah, tuh loncat kan. Coba lagi ini nih. Wah, kasihan sekali ini. Patah-patah gini. Kalau nggak salah 5 hari, udah 5 hari nih. Udah 5 hari nih. Oh, ini lumayan sehat ya. Udah. Sekian ya, untuk Anda berhati-hati dalam memilih atau membeli tempat pembibitan ikan. Carilah tempat pembibitan ikan dari sumber yang dapat dipercaya dan benar-benar bersertifikasi. Kita cair ini. Oh, seperti ini ya. Masuk IGD. Nah, ya, sekian saja. Terima kasih saudara-saudara. Saya ngonten kebetulan sangat ya tidak mengenakan konten ini ya. Pertama saya harus menjaga privasi perusahaan dia ya, tempat pembibitan ikan penjualannya. Yang kedua saya juga gimana memberikan satu teguran kepada dia, masukan yang berharga, kontribusi pikiran bagaimana supaya dia bisa berubah pola pikirnya, supaya berusaha, bekerja, mencari nafkah, bukan asal untung aja, tapi perhatikan kualitas ikannya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.